Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Aridinata, NIM saya 2024062113. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Kewarganegaraan. Nomor 1, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jawabannya, kita memiliki peran penting dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu nasional, serta mengembangkan kemampuan dalam kompetensi untuk menjadi warga negara yang produktif dan berkontribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi, serta mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, kita juga harus memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, serta berkontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia merdeka, yaitu mempertahankan kemerdekaan, mengembangkan kesejahteraan, dan mempertahankan identitas nasional. Nomor 2, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Jawabannya adalah, di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sekincau, terdapat potensi alam yang luar biasa, mulai dari hutan dilindungi yang menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, sungai yang menjadi sumber air dan penghasilan bagi masyarakat, hingga perbukitan yang menawarkan pemandangan indah dan menjadi tempat wisata alam. Namun, di balik keindahan alam tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti kemiskinan yang masih menjadi masalah utama, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, serta ancaman kerusakan lingkungan yang dapat merusak kelestarian alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengembangkan potensi alam dan sumber daya manusia di Kecamatan Sekincau, seperti pengembangan pariwisata yang berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, Kecamatan Sekincau dapat menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Nomor 3, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk wanita dan anak, memiliki hak-hak asasi yang sama dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak-hak wanita meliputi hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang sama, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap wanita dan anak. Nomor 4, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Pendapat saya, demokrasi di Indonesia telah membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara yang lebih dewasa dan berpartisipasi. Dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka. Hal ini telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses politik, sehingga mereka lebih peduli dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, demokrasi juga telah mempromosikan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan,
dan keadilan yang telah menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia telah membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nomor 5, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dasar negara Pancasila, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, untuk mematuhi hukum dan peraturan, serta untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kewajiban lainnya adalah meliputi kewajiban untuk membayar pajak, untuk melakukan wajib militer, dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, kewarganegaraan Indonesia harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nomor 6, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, penduduk permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara juga memiliki kedaulatan untuk membuat dan melaksanakan hukum, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dan mengatur kehidupan kewarganegaraannya. Dalam konteks ini, negara memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Wilayah negara adalah daerah yang memiliki wilayah kekuasaan negara. Penduduk negara adalah orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dan tunduk pada hukum negara. Serta pemerintahan negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi kehidupan warga negaranya. Nomor 7, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya, tujuan bangsa Indonesia merdeka adalah untuk mencapai kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga kemerdekaan yang berarti memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini juga mencakup upaya untuk menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nomor 8, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, walaupun berbeda-beda, tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Simbol Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, memiliki makna yang mendalam. Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna ini menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya. Meskipun Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, 300 suku bangsa, dan 700 bahasa, namun semua itu tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Simbol ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk membangun negara yang kuat dan beragam. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menginspirasi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya, nomor 9, sebagai mahasiswa, saudara memiliki kluster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar memahami materi akademik. Mereka harus cerdas dalam memahami isu-isu yang lebih kompleks yang mempengaruhi masyarakat, kritis dalam menganalisis informasi dan membuat keputusan, serta aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik.
Hal ini karena mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan masyarakat yang lebih baik, serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan. Dengan demikian, mahasiswa yang cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yang terakhir, nomor 10, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society, masyarakat madani, yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Jawabannya adalah, masyarakat yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan yang menjadi ciri khas bangsa. Masyarakat ini memiliki kepekaan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Mereka juga memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya bangsa, serta memiliki komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan untuk generasi muda masa depan. Dengan demikian, masyarakat ini menjadi penggerak utama pengembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia dan berperan penting dalam membangun identitas dan keunikan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.